Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Bu Siska di sini dalam pelajaran kimia. Ya, pada kesempatan yang kedua ini, Bu Siska akan melanjutkan materi kedua setelah kemarin kalian mempelajari tentang rantai karbon. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata nama alkana. Nah, apa itu ya? Yuk kita pelajari bersama. Di sini untuk hidrokarbon ada dua macam, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Apa itu alifatik? Alifatik adalah hidrokarbon yang rantainya terbuka. Masih ingat ya kemarin hidrokarbon itu bisa terbentuk dari rantai-rantai karbon. Kalau rantainya terbuka itu namanya alifatik. Maksudnya terbuka gimana? Antara ujung dan ujung itu tidak saling berikatan. Itu namanya alifatik. Kemudian yang kedua, hidrokarbon siklik. Siklik ini artinya rantai tertutup. Tertutup berarti antara ujung dan ujung itu rantainya tertutup. Maksudnya seperti ini. Misalnya sikloalkana. Nah, ini ujung-ujungnya tertutup dalam rantai karbonnya. Itu namanya hidrokarbon siklik. Nah, untuk alifatik sendiri nanti ada tiga macam, yaitu alkana, alkena, dan alkuna yang akan kita pelajari pada semester pertama ini di kelas 11. Bedanya apa? Untuk alkana itu adalah nanti rantainya adalah rangkap 1, alkena rangkap 2, dan alkuna rantainya rangkap 3. Untuk rumus umumnya sendiri juga berbeda. Alkana adalah CnH2n plus 2. Nanti termasuk dalam rantai jenuh. Jenuh itu artinya ikatannya sudah tidak bisa dipecah lagi, sudah tidak bisa diputus lagi. Kemudian untuk alkena rumus umumnya adalah CnH2n dan alkuna rumus umumnya adalah CnH2n-2. Di mana alkena dan alkuna ini nanti masuk dalam hidrokarbon tidak jenuh. Artinya di sini karena ada ikatan rangkap, maka ikatannya bisa diputus. Itu namanya tidak jenuh. Kemudian untuk alkana sendiri, yaitu adalah hidrokarbon jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 1 seperti yang tadi saya sampaikan ya. Rumus umumnya CnH2n plus 2. Ini diingat-ingat selalu, CnH2n plus 2, di mana N-nya adalah jumlah karbon dalam setiap molekul. Jadi N di sini karbonnya ada berapa? Misalnya karbonnya 1, N-nya 1, ya berarti N-nya di sini diganti dengan angka 1. Berarti C-nya 1, hanya 2 kali 1 ditambah 2. Berarti kan 4. Nah, ini ditulisnya CH4. Itu maksud dari CnH2n plus 2. Rumus umum dari alkana. Nih, ini tadi ya, kalau C-nya 1 berarti hanya 4, C-nya 1 hanya 4, nah, jadi CH4. Kalau C-nya 2 gimana? Ya, N-nya ini tinggal diganti dengan angka 2. C-nya 2 hanya berarti 2 kali 2, 4, 4 ditambah 2, 6. Jadinya C2H6. Jadi C-nya 2 hanya ada 6. Ingat ya kemarin, setiap atom C itu mempunyai 4 ikatan. Kalau C1 nanti namanya metana, C2 nanti namanya etana. Untuk C3 sama. N-nya tinggal diganti angka 3. C3 hanya 2 kali 3 kan 6. 6 ditambah 2, 8. C3H8. Namanya nanti propana. Untuk C4, N-nya tinggal diganti angka 4. C-nya 4, 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Hanya 10. C4H10. Jadinya seperti ini. Nanti namanya butana.
dan seterusnya. Nah, ini adalah deret homolog alkana tadi ya, dari C1 sampai C10. Jadi C1 sampai C10 ini punya nama tersendiri. Kalau C1 namanya metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, C7 heptana, C-nya 8 oktana, C-nya 9 nonana, C-nya 10 dekana. Nah, 1 sampai 10 ini namanya harus dihafalkan. Namanya deret homolog alkana. Ini harus hafal. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, atau terserah gimana caranya kalian mau menghafalkan alkana dari C1 sampai C10 ini. Oke, untuk selanjutnya tata nama alkana. Setiap manusia itu kan punya nama. Begitu juga dengan semua unsur-unsur kimia. Senyawa-senyawa kimia juga semuanya punya nama, termasuk alkana sendiri. Nah, bagaimana dengan penamaan alkana sendiri? Yang pertama untuk alkana rantai lurus. Ini menurut aturan IUPAC. IUPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi Persatuan Internasional Kimia Murni itu ya. Persatuan internasional. Jadi seluruh dunia menetapkan penamaan alkana adalah sebagai berikut. Istilahnya adalah IUPAC. Penamaan alkana untuk rantai lurus dimulai dengan awalan N. Misalnya C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi rantainya lurus, berarti C5 namanya tadi pentana, N pentana. Kemudian C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tadi adalah heksana, maka namanya adalah N-heksana. Itu untuk tata nama alkana rantai lurus. Jadi sekali lagi harus hafal deret homolog alkana dari C1 sampai C10. Kemudian untuk alkana rantai bercabang, menurut IUPAC, penamaan alkana rantai bercabang mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, harus ditentukan dulu rantai induk atau rantai utama dari rantai karbon yang ada. Rantai induk ini adalah rantai terpanjang dari rantai karbonnya. Jadi rantai karbon terpanjang. Misalnya seperti ini. Rantai terpanjang. Jadi misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata terpanjangnya adalah ini, maka dia sebagai rantai induk. Rantai induk. Nah, di luar rantai induk ini namanya adalah cabang atau alkil. Nah, atom karbon pada rantai induk ini selanjutnya diberi nomor dengan dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Jadi tadi setelah ditentukan rantai induk atau rantai utamanya, rantai utamanya ini yang lurus. Di luarnya adalah cabang. Kemudian rantai utamanya ini diberi nomor. Nomor dari pinggir ke pinggir. Mulainya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Aturannya adalah dimulai dari atom C yang terdekat dari cabang. Cabangnya kan terletak di sini. Karena terletak di sini, maka nomor satunya dari sini, bukan dari kanan. Nomor 1 dari kiri, 1, 2, berarti cabangnya ini terikat di C nomor 2. 2, 3, 4, 5. Itu untuk penomorannya. Jadi di luar rantai utama namanya cabang,
Kemudian rantai utamanya diberi nomor, di mana nomornya dimulai dari C yang terdekat dengan cabang. Nah, jika ada banyak cabang, ada beberapa cabang ya, cabang atau alkil tadi, maka penamaan cabangnya dimulai dengan awalan di itu juga 2, tri itu 3, tetra itu 4, penta itu 5, dan seterusnya. Misalnya ini nama-nama cabang ya. Cabangnya jika 1 itu namanya metil. Jadi berasal dari tadi namanya metana, tapi hilang 1 atom H-nya. Jadi alkil, metana jadi metil. Kemudian etana, C-nya 2, H-nya hilang 1, jadi cabang namanya etil. Cabang C-nya 3, namanya propil. Dan seterusnya. Ini cabang dari C1 sampai C10. Nah, kemudian untuk penamaannya sendiri dimulai dari nomor cabang, nama cabang, baru rantai utamanya. Misalnya ini, pertama tentukan rantai utama atau rantai induk seperti tadi ya. Rantai induk, kemudian rantai induknya diberi nomor. Karena ini cabangnya ada di tengah-tengah, ini bisa dimulai dari kiri maupun dari kanan, nanti sama aja. Misalnya ini dari kanan nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti namanya pentana, rantai utamanya pentana. Cabangnya di sini ada 2, CH3 dan CH3. CH3 tadi kalau cabang namanya metil. Nah, karena metilnya ada 2, namanya jadi dimetil. Untuk penamaannya, nomornya dulu, nomor cabang 2,4, karena ada di nomor 2 dan di nomor 4. Dimetil, karena metilnya ada 2, maka di sini diawali dengan dimetil. Rantai utamanya ada 5, berarti pentana. Namanya 2,4 dimetil pentana. Nah, jika ada kelompok alkil atau cabang yang berbeda, misalnya tadi ada metil, ada etil, ada propil. Jika ada berbagai macam cabang itu tadi, penamaannya diurutkan dengan abjad. Misalnya ini ada rantai utamanya yang dipilih yang terpanjang ya. Pilih terpanjang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di luarnya adalah cabang. Ini cabang yang di atas CH3 berarti metil, yang bawah C2H5 etil. Nah, karena ada 2 cabang, penamaannya diurutkan dengan abjad. Metil dan etil itu sesuai urutan abjad, E dulu baru M. Maka namanya 3 etil, 2 metil, C-nya ada 5, pentana. 3 etil, 2 metil, pentana. Oke, demikian materi pada kesempatan kali ini tentang tata nama alkana. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe ya.